Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai sawit dan juga perkebunan sawit serta hubungannya dengan aspek hukum dalam bisnis dan juga korelasinya dengan banjir yang terjadi di Sumatera kemarin. Melalui podcast ini kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya sawit dan juga perkebunan sawit di Sumatera melalui ataupun bersama dengan penduduk asli Sumatera sendiri yang mereka tumbuh di antara pohon-pohon sawit seperti itu. Kalau saya pun bukan penduduk asli. Oh, bukan penduduk asli. Jadi apa? Kan kelihatan tuh klinik-klinik darah-darahnya. Kalau ini kan kelihatan banget di Sumatera. Iya. Kan tidak terlalu. Oke, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan sawit dan juga perkebunan sawit ini di Sumatera, bolehlah kita mungkin saling mengenal dulu sama Lebih hangat ya mungkin ya teman. ya, dan lebih enak diskusinya gitu. Oke. Mungkin bisa dimulai dari rumus. Oke, dari saya sendiri. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Mahmud Firdaus Nasution. Saya putra asli daerah Sumatera Utara. Ya, teman-teman tidak tahu lah. Tadi saya menyebutkan Marga Nasution. Sangat akut banget nih di daerah Sumatera ini. Nah, saya sekarang menjadi mahasiswa aktif di SKIS Alwafa Bogor semester 3 ekonomi syariah. Dan kalau dibilang saya itu emang notabene yang hidup bersama sawit. Saya hidup dan juga saya tumbuh bersama sawit juga karena memang sekeliling rumah itu rata-rata memang sawit. Ya, walaupun pohon sawit ada, pohon mangga yang lain juga ada. Cuman memang pohon sawit itu mendominasi. Jadi saya rasa untuk sawit ini memang saya sudah muak lah gitu. Karena saya lahir, tumbuh, saya bermain itu di lingkungan yang ada sawitnya. Kayak sawit itu memang sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu. Seperti presiden kita dong, pecinta sawit. Easy. Gitu. Jadi memang dari lahir kemudian tumbuh besar sampai sekarang masih tetap bersama dengan sawit. Ya mungkin 2 tahun ini tidak ya. Oh, 2 tahun. Karena saya kuliah di Bogor, di Bogor tidak sawit. Oke. Jadi memang latar belakangnya memang Iya. bau-bau sawit itu Bau sawit ya Bu ya. Iya. 18 tahun mungkin saya bisa dengan sawit, sekarang 19 tahun ya. Pantes bersawit. Oke. Jadi kalau dilihat dari jauh pun udah kelihatan gitu sawit-sawitnya. Aduh. Bisa dibilang. Oke, mungkin itu perkenalan dari Bung Bus ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke Bung yang satunya nih. Yang kita perlu mengenal juga. Gimana? Karena ekonomi mungkin gitu. Iya. Ya, izin Bung ya. Ya. Oke, baik, perkenalkan saya Rakyat Bung Haji. Mahasiswa mungkin langsung cerita atau langsung biodata dulu. Biodata dulu. Saya mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Negeri Alwafa Bogor semester 3. Kalau dari saya mungkin saya tuh bukan asli Sumatera tapi saya perantau dari Pulau Jawa. Saya lahir asli di Jawa Timur Purbalingga dan pada umur 6 tahun ibu saya tuh mengajak saya untuk ingin merasakan hidup baru. Gimana sih hidup di Sumatera gitu? Itu juga Mungkin ya di Sumatera. Iya, bahkan ibu saya tuh berpandangan orang Sumatera itu makan orang gitu. Aduh. Apalagi itu banyak kan makanannya kan yang kita dengar kan babi. Berarti emang sebelumnya lahir di Jawa kemudian pindah ke Sumatera. Iya. Pindah ke Sumatera. Untuk 12 tahun kayaknya ada kurang lebih. Berarti Yang sudah akrab lah mungkin dengan lingkungan Sumatera ya. Dan bahasa yang kasar,
Sana bukan kasar sih, lebih tegas gitu ya. Gas. Tapi lebih asik di Sumatera, bro. Oh gitu. Lebih kayak orangnya itu humoris. Suaranya seremonial bu, suara gede atau vokal itu seremonial. Di dalamnya itu terdapat humorisnya gitu, terdapat lucu-lucu juga. Asik. Ya asik. Iya. Berarti walaupun lahir di Jawa, kemudian di Sumatera, berarti udah cukup lama dong hidup di antara pohon sawit juga. Juga udah ya sering bersinggungan dengan sawit lah. Bersih ya, banyak masuk ya. Gitu ya punya. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sawit, juga produk sawit ini, agar kita bisa tahu lebih dalam nih gimana sih sebenarnya sawit ini di Sumatera dari sisi dampaknya terhadap lingkungan sekitar, dan juga dari sisi aspek hukum dalam bisnis dari mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah langsung. Mungkin kita bisa dapat dua sudut pandang berbeda dari dua hal yang berbeda, dari dampak sosial daripada sawit dan juga dari aspek hukum dalam bisnisnya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terkait dengan sawit ini, agar kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sawit dan perkebunan sawit secara asli di Sumatera dari pemilik asli langsung, orang-orang yang berasal dari daerah Sumatera langsung. Mungkin pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Bung Akif dulu ya. Oh, Bung Uus dulu dari Oh, saya dulu. Oh iya. Oke, Pertanyaan pertama, banyak yang bilang banjir di Sumatera bukan cuma bencana alam, tapi juga bencana kebijakan. Nah, menurut Anda, sejauh mana ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap banjir yang terjadi kemarin di Sumatera? Oke. Di sini teman-teman perlu kita ubah cara pandang dulu ya. Karena belakangan ini, karena saya sebagai orang Sumatera juga ya, belakangan ini orang banyak berkritik. Nah, Mus, itu yang punya kebun sawit tuh, kenapa nggak ditebang aja gitu? Salah teman-teman, sawit itu memang ada ekspansi untuk bencana. Tapi perlu kita ketahui, banjir di Sumatera itu terjadi akibat punya pembukaan lahan secara besar-besaran, skala besar. Kalau tidak salah di daerah saya juga ada satu desa tetangga saya itu gerbang masuk ke perkebunan di Pusana TI. Nah itu di mana di situ ditanam pohon-pohon, yang mana pohon itu cepat tumbuh gitu. Kalau nggak salah pohonnya apa? Saya lupa pohonnya apa, tapi salah satu itu ditanami pohon. Nah kemudian dia seperti ini. Tahun pertama, 10 tahun pertama, kalau nggak salah itu sudah beroperasi dari 2008. 10 tahun pertama itu adalah penanaman, kemudian 10 tahun kedua itu baru memanen. Jadi setiap satu periode atau satu dekade dia panen terus, sehingga terjadi kan kesenjangan alami situ. Jadi sebagian lahan kosong, sebagian lahan lagi yang masih rimbun. Nah, di sini yang saya amati ya, mungkin kalau sawit ikut kontribusi untuk bencana alam ini mungkin ada juga, karena memang sawit pada dasarnya tidak punya akar seperti pohon biasanya. Tapi hal yang memicu banjir ini adalah kayu-kayu yang ditanam tadi. Adapun sawit, orang-orang tua juga dulu dari tahun 90 itu nanam sawit sampai tahun 2012 kemarin, 2020 itu pernah terjadi banjir. Begitu kok saya. Dan saya kira itu adalah hal yang memicu itu adalah pembabatan hutan atau pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa adanya penanggulangan bencana. Tidak ada hal untuk menanggulangi bencana bagaimana gitu, tidak ada. Ada sawit untuk memang ada, tapi saya rasa yang skala besar untuk memicu banjir itu penanam pohon dan juga pemangkasan pohon tadi yang ditanam tadi. Dan kita juga lihat di media sosial itu banyak kayak pohon-pohon di bawah banjir gitu. Oke, kalau hujan itu bawa pohon, oke. Kalau hujan itu boleh bawa pohon,
maksudnya banjir, hujan kan turun jadi banjir, bawa pohon nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin banjir bawa pohon yang udah dikuliti. Nah itu istimewanya. Nggak mungkin banjir bawa pohon yang udah dikuliti, yang udah rapi. Tanya gitu, gitu Bu. Jadi sawit ini dalaman tanam Sumatera. Iya. Juga sebenarnya dia tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap terjadinya banjir itu. Pemicu Ada pemicu lain. Iya. Faktor lain besar. Faktor lain. Nama ke Bung Hakim nih. Tadi kan udah terus ya, pertanyaannya saya ulang ya. Banyak yang bilang banjir di Sumatera itu bukan cuma bencana alam, tapi juga bencana kebijakan. Nah, menurut Anda, sejauh mana sih ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap banjir yang terjadi kemarin? Jadi sejauh mana sawit ini menjadi penyebab banjir yang terjadi kemarin? Bagaimana menurut pendapat Anda? Oke, baik teman-teman. Mungkin kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang ekspansi perkebunan sawit tadi terhadap banjir yang terjadi kemarin. Jadi perkebunan sawit itu bukan menjadi salah satu faktor penyebab banjir, tapi justru penebangan hutan secara liar. Hutan ini bukan termasuk pohon sawit ya. Hutan ini kayak pohon-pohon tumbuhan yang liar gitu, yang tidak ada pemiliknya. Nah itu pembabakan hutan secara liar, itu yang berdampak dalam banjir kemarin. Menurut saya perkebunan sawit ini tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu mempengaruhi karena kebun sawit ini jadi banjir, bukan seperti itu Bu. Justru kebun sawit ini menjadi penopang air gitu, untuk misalkan air datang lebih deras datang. Justru karena sawit ini menjadi backingan, apa sih namanya? Kayak kalau di pinggir-pinggir pantai itu kan ada tumbuhan tuh untuk menahan air aborsi gitu. Nah itu tugas sawit justru sawit itu bisa menjadi itu kalau menurut pandangan saya, karena saya ingin mengkritik tadi yang disampaikan oleh Markus yang tentang akar sawit itu tidak ada. Sebenarnya yang saya tahu akar sawit itu justru akar yang sangat kuat gitu. Bahkan tumbuhnya itu bisa sampai melebar gitu kemana-mana gitu. Bahkan kalau sawitnya itu di samping bangunan, bahkan bangunan itu bisa rusak, bisa retak-retak gitu karena itu tumbuhnya akar sawit. Itu referensi dari mana ya? Itu kejadian nyata ya, di lapangan. Bung tahu nggak bagaimana pohon sawit itu tertanam dan juga tumbuh di mana di bawah tanah, tahu? Pernah nggak melihat pohon sawit itu? Oke, kita bikin aja lah gambarannya. Gambaran dari pohon sawit adalah pohon kelapa. Pohon kelapa adalah pohon kurma dan dekat pohon salak. Pohon salak kalau Anda Beda dong dengan pohon salak. sama Bung. Nah ya, oke aja. Nah, kalau ada yang dari sisi akar yang tertanam di dalam tanah, Anda mencoba untuk mengeluarkan pohon sawit tadi, akarnya itu Bung kayak akar serabut Bung, bukan akar yang seperti pohon mangga yang mengakar kemana-mana, tidak. Dia memang menjuntai ke bawah, tapi dia bercabang dan dia tidak terlalu kuat sebenarnya. Cuman karena memang usia apapun pohon itu, udah usia 7 tahun atau belasan tahun pasti kuat karena mengakar dalam tanah, tapi tidak akan sekuat seperti pohon-pohon kayak pohon mangga, pohon buah lainnya begitu. Maka saya berpendapat dari kacamata saya itu bahwa pohon sawit itu dalam akarnya itu tidak terlalu kuat seperti pohon-pohon lainnya. Tadi ente bilang tidak seperti itu. Tadi ente bilang pohon sawit itu tidak berakar. Iya. Ya, Saya bilang berakar, tapi saya bilang akarnya tidak kuat. ini sudut pandang yang berbeda Iya. dari kedua Penduduk asli Sumatera. Mungkin di daerah Bungkus akar sawitnya seperti itu, atau mungkin di daerah Gunung Aktif akar sawitnya juga berbeda. Iya, mungkin bisa kita Mungkin katakan jadi seperti itu. sawit juga berbeda. Iya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap. Saya tanya dulu ke Iya, oke. pertanyaannya adalah izin seperti AMDAL atau mungkin analisis dampak lingkungan dan juga HGU itu katanya jadi alat kontrol. Menurut Anda izin seperti ini, izin berusaha seperti ini, apakah benar-benar melindungi lingkungan atau cuma formalitas administratif dalam bisnis sawit saja? Sejauh pemahaman Anda yang Anda tahu. Oke. Jadi sudah Bang? Nah, oke. Kalau dari pengalaman saya, experience saya tuh dari izin tadi ya, dari AMDAL tadi. Sebenarnya memang ada izin perizinan, tapi dalam tanda kutip izin membuka lahan. Ya, izin membuka lahan. Ini makanya untuk orang Sumatera saya buka sedikit aibnya. Dulu teman-teman ya, Bung, ketika membuka lahan di Sumatera, kan dulu Sumatera masih luas tuh. Masih luas. Maka kita tahu bahwa bagaimana politik masa Pak Soeharto mengirimkan orang Jawa ke Sumatera, atau sekarang kita dengan transmigrasi. Nah, ada salah satu tuh dulu orang-orang dulu ya, orang pertama-tama kali punya orang terdahulu yang pertama kali membuka lahan untuk menanam sawit. Salah satu pengalaman saya ataupun cerita saya pernah dengarkan seperti ini. Ada satu orang, dia memang bos sawit lah, kita bilangnya bos sawit. Dia membuka lahan, contoh kita bikin 20 hektar membuka lahan. Dia minta izin 20 hektar. Tapi karena dulu barat pengawasnya tidak ada, ataupun memang terlalu terbentara gitu, tidak bisa mematok situ. Jadi bos sawit ini tadi mematok lebih jauh atau membuka lahan lebih jauh gitu. Yang awalnya 20 hektar dari 30 sampai 40 hektar. Bahkan kemarin ada bos Jatimun. Bahkan kemarin tuh ada bos sawit ya. Dia memang di daerah provinsi itu juga atau kabupaten juga tuh buat dia punya power lah. Power. Dia pernah buka lahan, itu orang-orang dia pasti tahu. Pertama di kabupaten Pekanbaru pasti tahu. Oke. Dia pernah membuka lahan sawit sekitar 200.000 hektar. Pokoknya lebih kalau nggak salah saya lebih. Awalnya itu tidak seperti itu, Bung. Matok itu tidak seperti itu. Dia sampai seperti itu. Dia cuma matok lahan itu sampai cuma 190 hektar berapa. Tapi karena dulu tidak ada badan pengawas ataupun orang-orang yang mengawasi dia gitu. Jadi dia mematok tanah itu sejauh-jauh, sedalam-dalam, sebesar-besar. Jadi makanya kalau kita lihat provinsi dia adalah salah satu penghasil ekspansi minyak terbesar di Indonesia kan. Nomor satu. Itu Dumai punya berapa dari tanah kan, dari sawit dari provinsi Riau. Ya karena itu memang dulu tuh orang untuk membuka lahan sawit itu tidak ada dalam pengawasan, sehingga ada kebebasan tersendiri untuk membuat kebun sawit yang luas gitu. Dan sekarang saya suka salah satu kebijakan dari pemerintah ya. Kemarin tuh sempat juga ada kejadian ya. Jadi ketika bos sawit ini sudah meninggal, okay. Jadi kekuatannya tidak sepower dulu lagi. Jadi akam di sana, orang-orang penduduk asli sana yang merasa bahwa tanah mereka dirampas, tanah mereka disangketa, mereka tuntut balik ke pemerintah. Dan di situ pemerintah ternyata memberikan hak penuh kepada masyarakat. Kalau memiliki tanah kalian, urus urus sertifikatnya gitu. Akhirnya beberapa persen ataupun beberapa hektar itu kembali ke masyarakat. Jadi saya merasa itu cuma seremonial aja. Yang perizinan tadi ambil tadi. Karena dulu memang orang dulu tidak ada pengawasan untuk membuka sawit. Memang hutan yang seperti itu, Bu. Dan kan di Riau di Kalimantan juga apa ilegal. Oke, berarti dulu itu izin itu tidak ada. Mungkin izin ada, tapi tidak seperti ya dalam pengawasan mungkin tidak ada. Tidak ada pengawasan. Izin Pengawasan yang ketat, yang secara komprehensif tidak ada. Sehingga terjadi kebebasan tersendiri bagi para pemilik perusahaan sawit. Iya, sawit itu. Para bos. Bung Akib mungkin bisa dijawab ya.
Saya ulangi pertanyaannya, izin seperti AMDAL dan HGU tadi itu katanya cuma jadi alat kontrol. Nah menurut Anda ini benar-benar melindungi lingkungan atau cuma formalitas untuk bisnis sawit saja? Gimana Pak? Mungkin dari teman-teman penonton mungkin ya mungkin belum mengetahui AMDAL, mungkin bisa dijelaskan dulu apa AMDAL. Oke. AMDAL itu singkatnya itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi sebagai seberapa jauh nih dampak lingkungan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh sawit yang ditanam tadi. Jadi apakah ketika ditanamnya sawit itu dampak lingkungannya besar atau mungkin dampak lingkungan kecil? Jadi seberapa jauh dampak lingkungan terhadap penanaman sawit? Itu kurang lebih AMDAL itu seperti itu. Istilahnya dari rumah ada apa? Oh iya, itu HGU. Itu singkatnya, sederhananya itu hak dari negara yang diberikan kepada perusahaan atau orang untuk bisa mengelola suatu usaha. Jadi izin, namanya perizinan gitu kan, perizin usaha. Jadi izinnya apakah ada atau itu bagaimana gitu Bung ya? Iya, izinnya apakah ada atau hanya formalitas saja. dia formalitas saja. Seperti yang kita tahu ya, kalau bahasa gimana kita nggak usah membahas sawit tentang hukum ini. Hukum ini nggak usah di Sumatera, terkhusus di daerah Pulau Jawa yang gimana kita Jabodetabek, hukum itu pasti merucut ya. Posisi Jabodetabek di Indonesia ini, hukum itu pasti merucut. Tumpul ke bawah, meruncing ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Oke. Cek ke bawah, tumpul ke atas. Coba ngomong ya. Tumpul ke atas gitu. Nah. Oh gitu gini ya. Ya. Bagi yang punya orang, bagi yang bermodal, pasti hukum itu pasti dulu. Apalagi sawit ini menjadi sumber penghasilan tetap. Kayak sumber penghasilan masyarakat Sumatera itu berasal dari sawit itu. Jadi hukum itu pasti mereka akan menghalalkan segala cara. Bagi kedua, betul tidak? Ini kan asli Sumatera. Tapi saya tidak seperti itu. Saya murni memang. Tanam dari orang tua saya. Saya menanam sawit. Kalau saya hukum sendiri, kalau itu perizinannya saya kurang tahu karena saya bukan asli Sumatera. Tapi kalau mungkin saya mengetahui itu cuma mungkin pertumbuhan sawitnya. Berarti kurang lebih jawabannya sama ya? Ya. Hanya formalitas saja. Jadi mungkin izinnya ada, hukumnya juga ada, tapi pengawasannya, Ya itu. pengawasannya yang bahkan lemah terhadap orang-orang yang atau pembisnis perkebunan sawit ini. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir untuk kedua puluh kita ini. Mungkin kita sebelum akhir dulu atau Sebelum akhir dulu mungkin bisa. akhir dulu. Oke. Aku sebagai pakar ekonomi dan biologi sawit. Gantian ya. Ini pertanyaannya nih ke depan. Menurut Anda, apakah bisnis sawit di Indonesia masih bisa berjalan secara menguntungkan tanpa mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat, atau justru harus ada perubahan besar dalam peraturannya atau regulasi yang mengatur perkebunan sawit ini? Jadi apakah bisnis sawit ini menguntungkan tanpa mengorbankan lingkungan dan juga masyarakat, atau justru harus ada perubahan besar dalam pengaturan bisnis sawit ini atau hukum dalam bisnis sawit ini? Jadi kalau setelah 8 tahun sawit tadi baru sawit itu bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa dipanen dan menghasilkan dijual, diolah, yang menghasilkan beragam manfaat. Contohnya kayak minyak goreng,
terus apalagi mungkin beliau dari beliau Dan saya, produk-produk yang dari sawit itu kan kayaknya goreng terus nah, dan dari sawit juga bisa jadi bahan bakar untuk transportasi bu. Bisa jadi Tapi mantap. lebih mahal juga dia. Mungkin karena kualitas sawit. Iya, kualitas sawit juga. baru-baru ini ditemukan dulu bahan bakar dari sawit Dari sawit. ini dari minyak sawit juga dari sawitnya Iya. Diolah dulu. Iya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sawit ini sangat berdampak pada lingkungan. Mungkin berdampak, tapi tidak tidak menyebabkan banjir yang tadi. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Mungkin Jadi nggak perlu ada perubahan dalam hal hukum yang mengatur kebijakan tentang bisnis sawit ya. Atau gimana? kalau masalah hukum mungkin tanyakan langsung kepada orang aslinya. Orang asli ya. Karena saya bukan orang. Jadi kalau masalah hukum menanam sawit, saya kurang tahu. Oke. Hukum persawitan saya kurang tahu. Kita tanya teman-teman. Oke, kita lempar aja langsung ke Saya nih, asli orang Sumatera. orang Sumatera asli yang benar-benar lahir, tumbuh dan juga besar di antara pohon sawit. Atau jangan-jangan makanannya sawit. Iya kan minyak goreng dari sawit nih. Iya, masih ada sawit-sawitnya ya. Oke. Ya, saya ulang pertanyaannya. Ke depan, menurut Anda, apakah bisnis sawit di Indonesia masih bisa berjalan secara menentukan tanpa mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat, atau justru harus ada perubahan besar dalam regulasi karena ada dampak buat lingkungan di masyarakat? Yang pertama sih saya itu ya regulasi ya. Regulasi dalam produksi kebun sawit ini bu. Kalau bicara menguntungkan, pohon sawit ini sangat menguntungkan bu. Kalau tidak menguntungkan, tidak mungkin dari pusat menanam modal di sana atau membuka lahan seperti yang saya bilang tadi. Karena memang kebun sawit ini menguntungkan itu, tapi juga seberpengaruh itu terhadap lingkungan. Kalau ditanya untuk bagaimana nanti terhadap bencana alam ya pasti ada bu gitu pemicunya gitu. Ya kembali lagi ke regulasi yang ada dulu dan sistem bagaimana gitu. Mungkin kita kalau dari kebijakan saya mungkin ya mungkin kebun sawit itu lebih mungkin cukupkan gitu. Karena sekarang tuh orang juga banyak berlomba-lomba tuh membuka kebun sawit lagi bu. Jadi kalau Anda lihat di Sumatera itu daerah pelosok atau daerah pedalaman itu kebun sawit itu masih terjangkau dan masih ada lagi di dalamnya lagi sekitar 3 jam baru tembus dari permukaan atau dari jalan raya itu kebun sawit yang baru gitu. Bahkan masyarakat sekitar itu tidak tahu ternyata kebun sawit sudah dibuka gitu. Itu terjadi di daerah saya juga. Akamsi yang tinggal di dekat saya itu tidak tahu bahwa di dalam hutan rimba sana sudah ada pihak dari luar membangun perusahaan untuk sawit. Ya mungkin regulasi itu ada kayak batas aja kuota per orang per keluarga mungkin. Saya rasa begitu sih. Berarti perlu ada perubahan besar Perlu untuk regulasi bisnis sawit ini mungkin dari ya kuotanya gitu mungkin kan. dari kota. Contoh kayak perusahaan itu tetap perlu apalah buat atau membuka lahan semacam mungkin gitu. Karena di sana juga terjadi ketimpangan, kesenjangan ekonomi. Oke. Di daerah kampung saya juga itu sangat nyata bu. Bagaimana kesenjangan ekonomi itu? Kapitalisnya nyata banget. Ada orang miskin yang cuma hidup dari ya sawit tadi, memanen sawit, mengantarkan ke pabrik gitu. Dan ada juga yang kaya banget. Dia bikin pesantren, bikin semua gitu. Jadi saya rasa mungkin kebijakannya itu ya membatasi kuota yang kapasitas itu tadi bu. Kalau bicara soal keuntungan, siapa yang tidak mau sawit gitu? Setelah orang di luar Pulau Sumatera membicarakan bahwa sawit itu gini karena dia memang tabinya punya tanah menghasilkan lagi gitu. Menguntungkan sangat. Oke, berarti perlu ada batasan buat perusahaan-perusahaan sawit ini untuk memperluas
kebunnya. Iya. Cukupkan dan dikasih batasan tertentu luasnya seberapa. Terkait dengan ketimpangan ekonomi tadi, berarti masyarakat penduduk asli di sana itu mereka hanya menjadi pekerja aja, tapi bukan menjadi pemilik, gitu. Atau bagaimana? Ini sebenarnya mohon maaf kata nih, bukan? Ya. Penduduk asli sana. Saya salah satu faktor yang mendukung itu ya Pak, politiknya Pak Soeharto itu seperti ini. Pak Soeharto mengirimkan orang-orang di luar Pulau Sumatera, Contoh spesifiknya itu orang Jawa. saya tadi. Oh iya. Nah, orangnya beliau. Iya, contoh langsung. Nah, beliau itu langsung ke Sumatera gitu. Nah, hanya untuk apa? Supaya di Pulau Jawa ini tidak berebutan cari makan. Sumatera. Nah di sana itu sudah dikasih orang pertama banget yang tinggal di Sumatera, di luar Pulau Sumatera, orang Jawa tadi, itu sudah dibiayai sama pemerintah. Pemerintah biaya makannya, biaya hidupnya dibiayai gitu. Dan poinnya itu mereka tuh juga boleh memiliki tanah yang ada di Sumatera gitu. Jadi kenapa ada ketimpangan? Karena mereka dari pusat lebih tahu dulu bagaimana keuntungan berbisnis saat ini. Bahkan Bu, di daerah kampung saya itu, di daerah saya itu terhimpit antara dua daerah, yang mana dua daerah ini adalah orang-orang Jawa tadi, orang transmigrasi kan bilang orang terang gitu. Terang saya sering nyebut orang terang gitu. Nah, kenapa saya bilang ketimpangan? Karena itu tadi sawit itu ada bukan karena kita tanam 5 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan sekarang. Makanya sawit-sawit itu misalkan 20 tahun yang lalu ditanam Bu, gitu. Kalau nggak 18 tahun yang lalu, gitu. Nah di situ memang dari masyarakat juga belum ada kesadaran gitu. Kesadaran untuk buka bawah di bisnis sawit ini ada peluang besar nih, gitu. Karena terjadi ketimpangan. Gitu. Memang sebagian itu ada juga yang dia punya sawit juga, tapi dia juga bekerja untuk memanen atau juga mengurus sawit orang lain gitu. Berarti persentasenya itu yang memiliki lebih banyak akun sawit itu orang-orang luar Sumatera. Jadi berarti gimana? Nggak izin ya, bisa dikatakan begitu Bu. Terutama di daerah saya begitu. Karena memang orang itu tempat tinggalnya itu tidak berdekatan Bu. 15 setengah jam dari rumah penduduk ke dalam hutan. Nah, di sana kan hutan lagi itu semua orang itu Bu. Padahal mereka penduduk asli tapi mereka bisa membuat hak milik. Jadi makanya kayak nggak kebagi rata gitu untuk sebentar. Mungkin contoh lebih jelasnya Bung, kan saya tadi berpindah dari Pulau Jawa ke Sumatera. Saya itu dari Gestalt Soeharto, terus itu. Nah, kemudian beliau ini saya suruh untuk memanen buah sawit. Jadi contoh apanya seperti itu. Makanya kebanyakan orang-orang penduduk asli itu jadi Kerja aja, tanpa mereka punya tanah atau kebun sawit juga. Iya, kebanyakan ya. Banyak seperti itu. Oke, kita udah tahu semua nih gimana sebenarnya sawit itu dan juga perkebunan sawit dan sejauh mana dampaknya terhadap banjir Sumatera dan juga dari sisi aspek hukum dan bisnisnya. Karena kita udah tahu semuanya terkait dengan sawit ini dari penduduk asli langsung Sumatera. Mungkin kita akhiri aja diskusi kita terkait dengan sawit di siang hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi diri kita pribadi tentunya, juga mungkin kepada penonton-penonton semua yang menyaksikan di rumah yang kurang tahu sawit. Ya. Mungkin viewer saya pasti tahu dong sawit gimana gitu kalau saya. Iya. Sekian podcast Sawit Project siang hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.